Jemaat sekalian, senang berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Tak terasa kita sudah berada dalam penghujung bulan Agustus. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada dan beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu sukacita kita bisa bersama-sama bersatu hati memuji menyembah Tuhan bersama. Dan Tuhan ada dalam setiap rumah kita, dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul demi namaku, maka Tuhan hadir. Mari kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh tahu dan merasa bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kami yakin kami semua, jemaat-Mu, Arauna, baik-baik saja. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan akan bebaskan. Kalau ada yang pusing atau mengalami masalah yang lainnya, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan menopang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tempat ini, dalam hidup kami, dalam rumah kami. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari datang kepada Tuhan, puji Dia dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan dia hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Oh, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, mari sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh Kau hebat, yes Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat. Kau hebat Tuhan. Oh, jangan kau takut hai jiwaku, Allahku hebat. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami gak bisa lari dari hadirat-Mu. Mari jemaat masuk hadiratnya lebih dalam lagi, menyembah Dia, memuji Dia, dan Dia adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat, yes, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau selalu merancangkan yang baik dan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, seperti Bapa kepada anaknya. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Firman Tuhan, hamba-Mu dipakai sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Senang berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tetap percaya untuk mengatakan ini selalu di setiap kali bagian saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus tetap sama sebelum pandemi, selama masa pandemi ini berlangsung, sampai nanti pandemi ini bisa teratasi, lebih banyak pertolongan Tuhan bisa dikerjakan, dan Tuhan tetap sama. Kiranya kekuatan kita, semangat kita, pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah luntur, sekalipun situasi dan kondisi tidak mudah di dalam kehidupan kita dan juga di sekeliling kita. Nah saudara, tetap mengingatkan bahwa dalam bulan ini kita sedang belajar membangun attitude, membangun karakter, membangun sikap yang berbeda di dalam Kristus, terutama di dalam kita menghadapi new normal ini, saudara. Kita tahu ayat tema kita pada bulan ini bahwa orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, orang yang mencintai Tuhan itu seperti pohon yang ditanam, ditancapkan di tepi aliran air, yang tidak kering daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah saudara, orang-orang yang dilambangkan seperti pohon yang ditancapkan, yang tertanam di tepi aliran air itu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Kristus. Ibrani mengatakan bahwa pengharapan kita itu seperti jangkar, saudara. Apa itu jangkar? Sebuah benda yang ditancapkan ke dasar laut sehingga kapal itu tidak goyah. Jangkar itu punya tugas apa, saudara? Menolong kapal itu, menancapkan kapal itu, membantu kapal, kalau kapal itu adalah kehidupan kita, di area yang tidak terseret oleh ombak karena akibat angin atau badai. Nah saudara, di dalam tokoh di Alkitab, itu adalah tokoh Yusuf. Ya, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Jangkarnya Yusuf, ya, di Ibrani itu dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Apa sih yang membuat bangunan kehidupan atau pohon kehidupan kita tertancap jauh ke dalam? Yang pertama adalah pengharapan di dalam Kristus. Nah yang kedua adalah sikap, attitude itu yang mempertahankan seseorang, kehidupan yang kalau digambarkan pohon atau kapal itu kuat, tidak tergoyahkan, yaitu adalah sikap, attitude itu. Nah salah satu contoh di dalam Kejadian 39 itu tentang Yusuf. Yusuf dikatakan apa? Waktu itu di 39 itu Yusuf ada di rumah Potifar, saudara. Dan waktu Yusuf dibawa ke Mesir, dia ada di rumah Potifar. Nah Potifar adalah pegawai istana Firaun. Nah di ayat yang kedua,
Jadi Yusuf ini ada di negara yang dia seperti orang dijajah, seperti bahkan zaman itu seperti budak, saudara. Tetapi dikatakan, tetapi Yusuf menyertai, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan di ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat yang kelima. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan, perhatikan loh, kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di ayat 3 dikatakan, tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya itu saudara, bukan hanya takut Tuhan, disertai Tuhan, tapi karena disertai Tuhan itulah tuan dari Yusuf yaitu Potifar melihat bahwa Yusuf berhasil di segala sesuatu yang dikerjakannya. Ada sebuah attitude yang berbeda. Sikap kita saudara itu seperti jangkar, seperti akar pohon yang tertancap sehingga bangunan hidup kita tidak mudah untuk goyah atau kering di tengah masa new normal, masa yang penuh tantangan. Nah saudara, hari ini ada satu anak Tuhan yang akan membagikan pengalaman dan juga hal-hal penting apa yang menjadi sikap kita waktu menghadapi keadaan new normal. Saya lebih akrab atau kami lebih akrab, saya seringkali panggil Coach Rian. Beliau adalah seorang trainer. Saya lebih suka coaching, coach ya, seorang coach, seorang pelatih, pemberi support untuk pemandu karir, untuk hal-hal yang diperlukan untuk ada di dunia sekuler. Dari pandangan seorang anak Tuhan yang ada di dunia sekuler yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara, ini menjadi berkat kita, modal kita yang menolong kita untuk menghadapi masa new normal ini. Tuhan memberkati saudara, jangan tinggalkan dan tetap bersama-sama kita belajar sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, di ibadah kita baik secara online. Ya, saat ini kita memang masih bisa melakukan ibadah secara online. Jadi pagi hari ini saya diberikan kepercayaan untuk berbagi dengan Bapak Ibu jemaat semuanya tentang apa sih yang perlu kita lakukan di kondisi new normal. Tapi kita tahu di new normal ini ada new hope dan juga ada new attitude yang harus kita bangun. Supaya apa? Supaya kita bisa survive dan bahkan kita bukan cuma survive tapi juga kita bisa enjoy life. Karena saya percaya itulah yang Tuhan mau dari kita sebagai anak-anaknya untuk bisa menikmati hidup, bukan cuma sekedar hidup ataupun kita hanya bertahan dalam hidup. Untuk materi pagi hari ini saya akan berbagi, saya beri judul Jangkarku tertambat di apa atau di siapa. Ya, jangkarku tertambat di apa atau di siapa. Jadi kita ketahui sama-sama Bapak dan Ibu jemaat semuanya. Di akhir tahun kemarin seluruh dunia diserang oleh wabah virus COVID-19 ya. Kita tahu sampai saat ini banyak negara saat ini sedang berlomba untuk menemukan vaksin, kemudian juga untuk mencari obat yang tepat untuk bisa menanggulanginya. Kenapa? Karena serangannya ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa karena menyerang seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Ya. Dan Profesor Renat Kasali melihat bahwa ada satu fobia baru yang timbul karena serangan dari virus COVID-19 ini. Ya, setelah semua sektor perekonomian, kesehatan, pangan, pendidikan, retail, sektor retail, kemudian pariwisata, seluruhnya fashion, kuliner, semuanya terserang dan terkena dampak dari virus COVID-19. Akhirnya pada saat suatu waktu kita dihadapkan pada satu kondisi, yuk kita kerjakan segala sesuatunya dari rumah. Yang bekerja bisa work from home,
Atau yuk kita hilangkan atau kita kurangi atau kita minimalisir yang namanya pertemuan sosial. Akhirnya adalah istilah yang keluar, social distancing atau physical distancing gitu. Nah, hal ini pada suatu waktu memang memberikan suatu keuntungan buat kita juga gitu. Akhirnya orang-orang yang selama ini bekerja dari rumah, contoh saya gitu ya, saya nggak terlalu bisa untuk memperhatikan tumbuh kembang dari anak saya. Tapi ternyata kondisi dari COVID-19 yang mengakibatkan harus bekerja dari rumah membuat saya punya waktu untuk bisa melihat anak saya bagaimana sih kesehariannya setiap ada di rumah dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari. Jadi ini sebuah keuntungan juga buat saya. Nah, balik lagi setelah kita menikmati 2 atau 3 bulan bekerja dari rumah, ternyata pemerintah bilang, ayo ini perekonomian sudah mulai nggak jalan nih gitu. Kita coba buka beberapa sektor, beberapa mall, beberapa kesempatan di beberapa area untuk diberlakukan lagi yang namanya untuk pertemuan sosial, ya kan? Nah, ini yang disebut Renal Kasali sebagai agorafobia. Buat saya pribadi, waktu menghadapi kenyataan bahwa saya harus kembali ke kantor ya. Oh no, saya harus ketemu dengan orang cabang, di mana ada salah satu cabang, ada satu orang pegawainya sempat masuk rumah sakit karena dia positif. Ini membuat saya pribadi menjadi khawatir gitu untuk keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang lagi. Ya, ini disebut sebagai agorafobia atau fobia terhadap kerumunan. Karena setelah lama dari rumah bekerja, itu sudah terbiasa dalam kesendirian, dengan keterbatasan gitu. Akhirnya kita harus keluar lagi, coba memulai lagi seperti sedia kala. Tapi kita tahu sama-sama bahwa ini adalah sesuatu yang kita bisa sebut sebagai new normal. New normal tapi dalam arti kata kita juga harus beradaptasi ya. Walaupun kita bertemu lagi dengan banyak orang, kita tetap harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bukan untuk kebaikan siapa-siapa, tapi buat untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, beberapa gejala agorafobia yang dituliskan oleh Profesor Reynolds, itu yang pertama ada yang namanya gejala fisik gitu ya. Di sini dicatat mulai dari kondisi jantungnya berdebar lebih kencang, deg-degan, berkeringat, ya kan, gemetaran, mudah marah, kemudian lebih gampang cemas. Akhirnya apa? Kebawa deh sampai ke rumah. Dan akhirnya susah tidur. Ya, istri saya pun mengalami di awal-awal kondisi pandemik ini. Kami melihat, oh iya ya, di daerah biasanya kalau kami keluar dari Tanjung Bunga menuju ke kota, kita ngelewatin rumah sakit Siloam. Di situ banyak sekali kerumunan. Bahkan di danaunya pun banyak orang udah mulai foto selfie. Mereka naik sepeda, tapi kayaknya bukan olahraga deh, tapi lebih kepada ya udah gue pengen nongkrong lagi nih, gue pengen bebas nih, udah 2 bulan nih di rumah, ya kan. Akhirnya membuat istri saya kepikiran dan bahkan ke bawah mimpi. Nah, berarti ini sesuatu yang sudah cukup masuk ke dalam alam bawah sadarnya bahwa ini hal yang dia khawatirin gitu. Nah, yang kedua, gejala yang timbul karena agorafobia adalah gejala kognitif ya. Disebutkan bahwa ada mulai rasa malu untuk bertemu dengan orang, kadang mulai terasa kehilangan pikiran yang jernih gitu. Dan beberapa dari kita mungkin sampai di tahap kita khawatir banget kalau tiba-tiba kita bersin, padahal kita sudah pakai masker, kita sudah jaga kesehatan kita, tapi kan kita nggak bisa mencegah untuk kita tiba-tiba bersin di public area. Orang-orang ngelihatnya kayaknya jangan deket-deket ya, jangan deket-deket ya. Nah, ini bisa menimbulkan kekhawatiran buat kita dari sisi gejala kognitif. Dan yang terakhir adalah gejala perilaku. Akhirnya karena agorafobia ini, kita berusaha untuk menghindari situasi yang menimbulkan kepanikan buat kita ya. Kemudian juga kita mulai ada rasa takut melihat yang namanya kerumunan, dan juga kita melihat bahwa beberapa aktivitas tertentu yang dilakukan oleh orang lain itu kita ngelihatnya kadang terkesan sinis ya, karena kok lu bisa sih melakukan itu? Contoh misalkan yang lagi ngumpul naik sepeda tapi gak maskeran gitu, atau berlari dalam kerumunan, atau yang tiba-tiba di pinggir jalan hanya foto-foto dalam kerumunan. Kok kalian kayak gak sadar ya apa yang kalian pikirkan gitu ya. Akhirnya membuat kita sendiri jadi melihat segala sesuatunya seringkali ke arah sinis ya. Nah, berikutnya yang paling terkena dampak yang cukup besar yaitu adalah kondisi ekonomi ya.
seluruh dunia tergoncang ekonominya. Oke, bahkan kalau Bapak dan Ibu familiar, di 2-3 bulan terakhir kita mulai sering mendengar kata resesi, ya, resesi ekonomi. Resesi itu sendiri berarti adalah kondisi negatif growth dari sebuah negara dalam 2 kuartal atau lebih, ya. Indonesia sendiri saat ini kita sedang menunggu hasil laporan dari pemerintah di bulan Agustus ini, di akhir Agustus ini, bahwa kita bulan ini mengalami growth yang positif atau yang negatif gitu, ya. Karena di Q1 kita positif, Q2 kita sudah negatif. Kita harapkan memasuki dan menutup Q3 kita bisa ada di growth yang positif. Tapi kita belum tahu nih, kita sama-sama belum tahu, ya. Nah, kondisi dampak ekonomi ini akhirnya mengakibatkan banyak faktor, banyak industri, banyak sektor di Indonesia itu mengalami kemunduran, bahkan beberapa sudah ada yang harus tutup. Di teman-teman saya yang ada di Jakarta, beberapa yang pemilik restoran contohnya, ya, terpaksa harus menutup restorannya. Kenapa? Karena nggak bisa produksi juga, nggak ada yang datang, bahan baku juga nggak ada yang supply, karyawan juga khawatir. Akhirnya apa? Akhirnya terpaksa menutup dulu. Ya, di industri fashion pun begitu sama. Ya, konser, fashion show, talk show, semua yang berhubungan dengan orang banyak itu semuanya tutup. Artinya apa? Para pengusaha ini harus berpikir gitu, harus berpikir ekstra keras untuk bisa bagaimana caranya supaya bisa tetap survive gitu. Survive dulu aja deh gitu. Jangankan kita bisa enjoy, dapat profit lebih dan sebagainya. Survive dulu itu tantangan dari para pebisnis saat ini. Nah, bagaimana halnya dengan karyawan? Saya juga masih karyawan di sebuah perusahaan. Ya, puji Tuhan, bersyukurnya di tempat saya bekerja belum terlalu terasa yang namanya harus tutup perusahaannya, harus pengurangan pegawai. Ya, tapi di beberapa perusahaan tempat teman-teman saya juga bekerja sudah mulai ada yang dirumahkan. Bahkan mulai dari pegawai kontrak dulu yang dirumahkan, lalu mulai masuk kepada pegawai tetap, mulai dirumahkan. Dirumahkan arti kata apa? Diberhentikan, bukan cuma disuruh bekerja dari rumah, tapi diberhentikan. Ya, nah itu yang saat ini membuat banyak pemilik bisnis ataupun karyawan itu sakit kepala. Saya tulisnya di sini ya. Nah, dampak dari sakit kepala akhirnya biasanya menimbulkan sikap pesimis. Dan sikap pesimis biasanya akan dibarengi dengan 3C. Yang pertama itu komplain. Apapun yang terjadi dalam hidupnya saat ini, dia akan bawa itu sebagai suatu hal yang komplain. Ya, dia tidak senang dengan kondisi ini. Dan dia ceritakan ke orang lain tentang keberatannya, tentang kekecewaannya. Yang kedua apa? Condemn. Ya, condemn di sini mengutuki. Aduh, apes banget ya, sial banget ya saat ini, nggak suka deh kondisi seperti ini, ya kan? Atau yang ketiga, kritik, criticize, semua dikritik, pemerintah dikritik, padahal dia nggak ada hubungan langsung dengan pemerintah dan dia bukan pengambil keputusan, langsung mengambil kritik atau kepada pimpinannya atau kepada lingkungannya, semua hal dikritik. Nah, ini yang terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan sakit kepala dan sikap pesimis yang kita hadapi. Karena kita tahu ya, kita berharapnya dari sisi ekonomi ya, dari sisi finansial, kita berada di normal mode, profit mode, atau bahkan kita berharapnya di beyond profit mode. Tapi balik lagi seperti yang disampaikan sebelumnya, kita saat ini sebagai pebisnis, pengusaha, karyawan, kita baru bisa ada di level survival mode. Ya, survival mode di sini adalah hidup yang kita hanya bertahan, tidak menikmati. Di awal saya sudah sempat bahas bahwa Tuhan pengen kita sebagai anak Tuhan itu di marketplace, dimanapun Tuhan percayakan kita tetap bisa menikmati hidup kita. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan segala sesuatunya itu di luar dari kekuatan kita. Ya, this too shall pass. Ya, itu yang saya yakini dan percaya. Kita percaya bahwa krisis ini sementara. Ya, krisis ini sementara dan pasti kita akan lalui. Makanya dari itu kita penting punya yang namanya krisis management plan, ya, dan supaya kita bisa survive dari dampak COVID. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya berbagi satu
ayat dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kitab Yosua ini mengingatkan saya bahwa oh iya ya, supaya saya bisa tetap berhasil dan beruntung, itu saya harus bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dari firman-Nya. Nah, untuk bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan dari firman-Nya, berarti kita harus punya waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membacanya di pagi hari, karena di sini tuliskannya renungkanlah siang dan malam. Berarti setiap pagi kita punya waktu doa khusus dan waktu baca firman Tuhan, which is itu saya juga masih bolong-bolong gitu. Nah, ini yang Yosua bilang untuk menjadi penguat buat kita, apapun industri kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, yuk kembali ke Tuhan. Tanamkan, tambatkan jangkar kita dari firman Tuhan, karena itulah yang akan menguatkan. Seperti kapal yang ada di tengah laut, kapal tidak akan tenggelam karena air yang ada di luar, tapi kapal akan tenggelam karena air yang ada di dalam. Jangan sampai bocor-bocor kecil itu yang membuat kapal kita tenggelam. Ya, karena Tuhan mau kita menikmati perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Nah, Tuhan sudah menyediakan juga banyak resources buat kita. Kalau Bapak dan Ibu mempelajari semuanya, di sini saya membagikan tentang IQ, EQ, SQ, dan EQ. Ya, Bapak dan Ibu mungkin tahu tentang EQ dan AQ dan juga termasuk dari spiritual quotient. Tapi pagi hari ini saya akan membahas tentang adversity quotient. Ya, adversity quotient di sini adalah bagaimana cara kita punya kecerdasan menghadapi dan mengelola tantangan serta keluar dari masalah dengan elegan gitu, dengan cantik, dengan berwibawa walaupun ada masalah ya. Ini dicetuskan oleh Paul G. Scholes ya. Dia membuat ada suatu penelitian dari manusia merespon sebuah masalah itu ada 3. Yang pertama ada namanya quitter, lalu camper, yang ketiga adalah climber. Bedanya apa? Quitter, orang-orang yang punya masalah kemudian melihat bahwa masalah ini akan menghambat dia dan akhirnya dia mundur perlahan. Udah deh, kayaknya saya nggak bisa deh untuk lulus kuliah di sini. Kayaknya saya nggak bisa deh bekerja di bagian ini. Kayaknya ada orang lain deh yang lebih cocok dari ini. Itu adalah seorang mental dari seorang quitter. Lalu ada juga seorang yang walaupun ada masalah dia tetap maju. Tapi dia maju sampai di batas dia merasa tidak mampu lagi, dia berhenti dan dia berkemah, camper disebutnya. Dia melihat bahwa oke lah, kayaknya pemandangan dari sini juga sudah cukup indah. Jadi saya nggak perlu ke atas lagi deh. Mungkin di sini aja Tuhan mau percayakan saya. Nah, itu mental yang kedua. Lalu mental yang ketiga adalah climber. Kalau orang-orang dengan mental climber, walaupun ada masalah, mungkin mereka berhenti, tapi tidak membuat mereka menyerah. Berhenti, menarik diri, beristirahat, ya. Kemudian mengumpulkan tenaga kembali, berpikir kembali, lalu naik lagi sampai ke puncak dan benar-benar dipastikan mereka akan sampai ke puncak. Ini adalah mental seorang climber, ya. Mereka bisa melihat bahwa puncak sejati kesuksesan itu harus dicapai, harus diraih. Dan penting buat kita untuk punya mentalitas dan mindset sebagai seorang climber, ya. Apa yang harus kita lakukan? Fokuslah ke 4 hal ini. Paul G. Stoltz bilang, fokus ke core. C dari kata kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Kita kontrol. Tapi sesuatu yang di luar jangkauan kita, jangan terlalu menghabiskan effort kita, tenaga, waktu, dan pikiran kita di sana. Karena toh kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Ya, kontrol apa yang bisa dikontrol? Mulai dari diri sendiri, pengambilan keputusan. Kalau di bisnis nih, lihat lagi nih, di bisnis sistemnya sudah berjalan dengan baik atau belum? Bagaimana servisnya, apakah sudah baik atau belum? Salesnya bagaimana, apakah sudah baik atau belum? Sistemnya sudah baik atau belum? Atau perlu nggak dikolaborasikan? Ya. Lalu yang kedua, ownership. Milikilah rasa jiwa ownership. Seorang pemimpin mampu melihat peluang dalam masalah. Oke, peluang dalam masalah. Perhatikan kata peluang, di dalamnya selalu ada kata uang. Kita perlu fokus untuk melihat banyak peluang supaya apa? Kita berikan solusi. Karena begitu solusinya kita dapatkan, kita pasti akan kebagian yang namanya rewardnya, ya. Atau kalau di bisnis kita sebutnya sebagai uang, gitu ya. Nah, yang kemudian perlu kita lakukan adalah reach, jangkau, ya, jangkau. Jangkau di sini mau berkata tentang pemimpin pada kondisi seperti sekarang tidak akan membiarkan
satu masalah akan merembet ke masalah yang lain. Kalau masalahnya ada di pekerjaan, jangan dibawa ke rumah tangga, jangan dibawa ke komunitas, jangan dibawa ke aspek sosial dan sebagainya. Selesaikan supaya kita punya hidup yang bisa dinikmati. Kembali lagi, Tuhan mau kita punya hidup yang dinikmati, bukan hanya sekedar bertahan. Lalu yang terakhir, endurance. Penting buat seorang pemimpin, buat kita ya, untuk bisa terus survive di kondisi seperti saat ini, supaya kita tidak langsung lelah, lesu, letih. Kita harus selalu melihat bahwa masih ada harapan. Mujizat itu masih nyata. Amin. Ya, kita harus selalu memperkatakan mujizat itu nyata. Ya, karena apa? Kita harus punya sikap yang optimis. Karena pintu yang besar sekalipun itu perlu kunci yang kecil aja untuk membukanya kok, gitu. Ya, nah, attention to detail untuk hal-hal kecil seperti ini adalah yang akan membantu kita tetap kuat, kita tetap bisa menjalani kehidupan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan saat ini. Nah, ada satu quotes yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu jemaat semua. It's not the weight that breaks you down, it's the way you carry it. Jadi yang membuat bisnis kita saat ini atau keuangan kita saat ini jatuh, itu bukan beratnya, tapi sekarang lebih kepada bagaimana cara kita membawanya. Bagaimana cara kita mengelolanya, lebih tepatnya mungkin ya. Bagaimana cara membawanya? Kita bisa bawa sendiri nggak? Atau kita perlu orang lain? Atau kita perlu alat lain? Atau kita perlu mode yang lain untuk bisa membawa permasalahan kita ini untuk bisa keluar kita juga dari masalah ini. It's not the weight that breaks you down, it's the way you carry it. Itu yang jauh lebih penting untuk kita sama-sama cari tahu saat ini. Nah, ada tipsnya untuk kita bisa melakukan dan melatih yang namanya ketahanan atau kecerdasan untuk mengatasi dan keluar dari masalah secara elegan. Yang pertama, jadilah seorang detektif. Ya, jadilah seorang detektif. Artinya apa? Kita berada di posisi, kalau seperti polisi di sini kita bilangnya pengayom masyarakat. Nah, kita pun harus menjadi orang pertama yang melakukan pengayoman tadi. Terhadap siapa? Karyawan kita, bawahan kita, termasuk atasan kita, termasuk bisnis kita juga. Ya. Nah, yang kedua, be a lawyer. Artinya apa? Jadi jaksa itu apa? Nanya, tanya terus, setiap hari tanya sama diri sendiri. Apa yang sudah berjalan baik? Apalagi yang masih bisa saya lakukan? Apa yang perlu saya koordinasikan? Perlu nggak saya seorang mentor dan sebagainya? Atau komunitas seperti apa yang saya harus tertanam supaya bisnis saya tetap jalan, keluarga saya tetap happy, dan saya punya hidup yang jauh lebih berdampak gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, be a judge. Jadilah hakim. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk bisa mengambil keputusan mana yang masih bisa kita kontrol, mana yang sudah jauh dari kendali kita. Lalu yang keempat, be a pioneer. Jadilah orang pertama yang mampu keluar dari setiap permasalahan, lalu tularkan. Ya, ketika kita sudah berhasil, Tuhan mau kita tularkan juga gitu. Karena apa? Yang kita dapatkan dari Tuhan itu gratis, harus kita bagikan juga kepada orang lain secara gratis. Kan? Lalu yang kelima, be an opportunist. Ya, kemampuan untuk melatih dan melihat ataupun menciptakan yang namanya peluang. Kondisi seperti sekarang adalah saat di mana kita sebagai pengusaha, pebisnis, karyawan, kita harus pintar-pintar melihat peluang. Ya, kalau yang tadinya bekerja hanya satu pihak, sekarang kita bisa mulai cobain industri yang lain, cobain bisnis yang lain. Kita lihat aja peluangnya mana yang cocok dengan kita dan apa yang kita sukai juga tentunya. Ya, kemudian be a firefighter. Wah, ini kalau Zo suka sekali nih ngomongin fireman gitu ya. Ketika ada api masalah yang datang, kita berusaha untuk bisa meminimalisir kerugian. Apinya mungkin datang kapanpun tanpa kita duga dan sengaja, tapi tugas kita adalah mampu untuk bisa meminimalisir yang namanya kerugian. Contohnya apa? Ya kita buatkan lagi berarti sebelumnya misalkan secara finansial kita udah siapkan dana tabungannya. Kita udah siapkan juga dana sewaktu-waktu yang bisa dipakai untuk bisa merecovery kalau misalkan terjadi krisis seperti saat ini. Ya, be a visionary. Berani melihat jauh ke depan dan berani mengambil langkah-langkah kecil untuk sampai ke sana. Ya. Dan yang terakhir adalah introspek. Kita bercermin atas setiap usaha yang dilakukan sepanjang tahun ini untuk kita bisa melihat diri kita dan memperbaiki diri kita untuk jauh lebih siap. Dan yang terakhir dari saya adalah pemilik kapal ini, saya akan berlayar jauh dan kalau ada masalah, saya tahu jangkar saya kuat untuk menjaga kapal saya tidak terhempas badai masalah. Semoga ini membantu buat kita semua bisa tetap survive. Kembali ke topik di judul yang saya sampaikan di awal, jangkar kita tertambat di apa dan siapa.
kita sudah bisa harus memutuskan. Yang pertama kita harus kembali kepada Tuhan, kemudian bangun komunitas yang tepat, dan kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, ya, karena kita percaya Tuhan sudah menyiapkan banyak hal baik di luar setiap permasalahan yang saat ini kita sedang hadapi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagaimana saudara? Senang belajar bersama-sama, beribadah bersama-sama pada saat ini saudara, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapanpun saudara pilih waktu ibadah saudara. Dan saya yakin dari Coach Rian pada hari ini saudara menerima banyak insight, menerima kekuatan dan juga alat atau tools apa yang penting menghadapi situasi new normal yang memang namanya saja new normal dan tidak normal. Tentunya kita perlu bersikap extraordinary, bersikap tidak biasa, melayani dengan cara yang tidak biasa, doing extra mile, melakukan sesuatu yang lebih lagi. Nah, saya kembali bahwa Yusuf selain punya pengharapan kepada Yesus, kita sudah belajar bahwa Yusuf berhasil menangani masa-masa krisis. Itu new normal, saudara, keluar dari bangsanya, bukan hanya keluarga, saudara, dilepas, dibuang di bangsa yang berbeda, di situasi yang sulit. Dan Yusuf seperti pohon yang ditanam, ditancapkan di aliran air, seperti kapal yang punya jangkar yang jauh ke dalam dasar yang kuat di batu karang, di batu yang tertancap. Yusuf melewati masa-masa new normal dalam hidupnya dengan jangkar kehidupannya yang luar biasa. Di akhir ibadah saat ini, saya ingin berdoa buat saudara yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Engkau yang membutuhkan jalan keluar. Engkau yang membutuhkan hikmat di tengah lorong yang begitu gelap yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Andalkan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara pada saat ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersehati. Kalau engkau ada bersama istri, anak, atau keluarga besar, gandengan tangan, engkau berdoa untuk setiap situasi, setiap kondisi yang sedang engkau hadapi. Kalau engkau pelayan Tuhan, engkau sedang butuh kesegaran dan pengurapan baru, datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami percaya ada kekuatan di balik kesulitan Tuhan. Kami memiliki kemampuan lebih, bukan hanya kemampuan yang standar seperti orang kebanyakan. Melewati masa-masa sulit, kami punya kemampuan yang lebih seperti kami memiliki jangkar yang ditancapkan jauh ke dalam. Kami belajar memiliki penyertaan Tuhan seperti Yusuf mengalami itu. Hamba-Mu berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara ada pada saat ini, mereka yang ada di rumah, di lokasi dimanapun, Tuhan Kau menjamah mereka, menguatkan mereka. Berbicaralah Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami menemukan titik terang yang mungkin baru kecil di tengah lorong yang begitu panjang dan gelap yang kami tidak tahu akhirnya. Tapi seperti Yusuf, ada masa di mana Tuhan menganggap genap setiap kesulitannya dan Tuhan membawa jalan keluar. Tuhan memampukan dia untuk menghadapi promosi demi promosi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tetap kuatkan kami. Kami berdoa untuk bangsa di mana kami hidup Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia. Lepaskan Tuhan dari kondisi yang begitu sulit. Kami berdoa untuk resesi kesehatan, resesi ekonomi. Supaya Tuhan Yesus Kristus berdaulat atas bangsa ini. Memampukan bangsa ini melewati setiap masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saksi, jadi berkat dimanapun engkau berada. Dan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.